Selamat malam, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknologi dan risiko operasional lainnya. Di kelompok 5 terdiri dari Adira Nur Ashifa dengan NIM 2019-123-1002 dan saya sendiri Salsa Zahra 2019-123-1010 untuk memenuhi tugas pengantar manajemen risiko yang dosen pengampunya Pak Sparta. Next, apa itu risiko operasional? Risiko operasional oleh Basel II didefinisikan sebagai suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem serta oleh peristiwa eksternal. Sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama ada risiko internal. Itu risiko internal terkait dengan kegagalan prosedur dan proses. Contohnya itu seperti praktik bisnis yang tidak efisien, perusahaan kurang terorganisir, dan mudahnya melakukan manipulasi. Yang kedua ada risiko sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia berhubungan langsung dengan karyawan lembaga keuangan yang bersangkutan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Permasalahan di sektor SDM ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, pelatihan yang kurang berkualitas, tingginya pergantian sumber daya manusia, praktik manajemen yang buruk, dan terlalu mengandalkan karyawan kunci atau one-man show. Yang ketiga ada resiko teknologi. Penyebab adanya risiko sistem dan teknologi adalah kerusakan sistem, kesalahan data entry, kesalahan program, dan lain-lain. Yang keempat ada risiko hukum. Adanya perubahan aturan negara yang mengenai lembaga keuangan jika ada membuat lembaga keuangan perlu melakukan adaptasi dengan cepat. Yang kelima ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini berasal dari hal-hal di luar kuasa lembaga keuangan yang turut mempengaruhi kinerja operasional keuangan. Contohnya itu seperti adanya kebakaran, bencana alam, demonstrasi massa, dan gangguan pada layanan publik seperti transportasi dan komunikasi. Next. Teknologi innovation dan profitability. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda. Pada dasarnya, manfaat inovasi ini adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih. Secara objektif, financial technology merupakan sebuah inovasi teknologi dalam bidang keuangan. Oleh karena itu, perusahaan bidang apapun, terutama perbankan, jika tidak menggunakan teknologi digital, maka akan mengalami penurunan profit dan tertinggal. Dengan adanya financial technology ini, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perbankan di mana dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Next. Teknologi innovation dan profitability. Basis teknologi yang efisien untuk FI dapat menghasilkan yang pertama menurunkan biaya dengan menggabungkan tenaga kerja dan modal dalam campuran yang lebih efisien. Yang kedua ada peningkatan pendapatan. Dengan memungkinkan lebih banyak layanan keuangan diproduksi atau diinovasi dan dijual kepada pelanggan. Pentingnya biaya operasional dan penggunaan TI dengan efisien ditunjukkan dengan fungsi laba sebagai berikut. Laba sebelum pajak sama dengan pendapatan bunga dikurang beban bunga ditambah pendapatan lain dikurang beban non bunga dikurang penyisihan untuk kerugian pinjaman. Teknologi penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik berpotensi meningkatkan margin bunga bersih FI. Oleh karena itu, teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Yang pertama ada pendapatan bunga dapat meningkatkan jika FI menjual lebih banyak layanan keuangan sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Yang kedua, beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung bergantung pada kemampuan teknologi FI.
Yang ketiga, pendapatan lainnya meningkat ketika biaya jasa FI, terutama yang berasal dari kegiatan di luar dan neraca, dikaitkan dengan kualitas teknologi FI. Yang keempat, ada biaya non-bunga dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan informasi pelanggan serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. The impact of technology on wholesale and retail financial service production. Yang pertama ada layanan keuangan grosir. Layanan ini yang dirancang untuk menghimpun, mencairkan, dan mentransfer dana secara lokal, regional, nasional, internasional. Di antara layanan yang disediakan FI untuk meningkatkan efisien klien korporat dalam mengelola posisi keuangan mereka adalah dengan rekening pencairan terkendali, rekonsiliasi rekening, logbook grosir, logbook elektronik, konsentrasi data, layanan cek deposit, dana elektronik transfer, inisiasi LC secara elektronik, dan lain-lain. Yang kedua adalah layanan keuangan retail. Dampak IT pada wholesale dan retail banking nasabah retail juga menginginkan efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting antara lain itu ATM, point of sale atau post debit cards, debit atau kredit praotorisasi, smart cards, perbankan online, mobile banking, tablet banking, FI social media sites, integrasi saluran online, dan lain-lain. Advanced Technology Requirements. Yang pertama ada integrasi teknologi online, mobil, dan tablet. Yang kedua ada penyediaan informasi bisnis multi-channel yang terintegrasi. Yang ketiga ada komputasi awan. Yang keempat ada peningkatan ketergantungan pada pusat pesan untuk menggantikan komunikasi email. Yang kelima ada teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan. Yang keenam ada pencadangan data dan pemulihan. The effect of technology on revenues and costs. Dalam terminologi keuangan, sejumlah inovasi produk berbasis teknologi mungkin berubah menjadi proyek nilai yang sekarang itu lebih bersih. Proyek nilai sekarang lebih bersih negatif karena ketidakpastian pendapatan dan biaya dan seberapa cepat saingan akan meniru atau menyalin inovasi apapun. Faktor lainnya adalah konflik keagenan di mana manajer melakukan investasi berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran FI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adira Nur Asyifa. Baik, selanjutnya masih di materi yang sama, yaitu the effect of technology revenues and cost. Ada teknologi dan revenue. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan FI untuk memproduksi semua layanan yang dijual dalam cabang atau outlet layanan keuangan yang sama. Akibatnya, pendapatan bunga dan non-bunga per dolar aset meningkat dan laba di atas aset meningkat. Masalah kualitas dan kenyamanan layanan tidak bisa kita abaikan. Misalnya, sementara ATM dan internet banking berpotensi menurunkan biaya operasi FI dibandingkan dengan memperkerjakan teller layanan penuh. Ketidakmampuan mesin untuk menjawab kekhawatiran dan pertanyaan pelanggan secara fleksibel dapat membuat pelanggan retail menjauh. Kerugian pendapatan dapat melawan efek penghematan biaya. Selanjutnya ada di teknologi dan cost. Secara tradisional, FI menganggap manfaat utama kemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada sisi pendapatan. Secara umum, teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkannya untuk mengeksploitasi skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Selanjutnya ada di skala ekonomi. Layanan keuangan terbesar membuat pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi. Jika teknologi yang disempurnakan atau ditingkatkan menurunkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan FI. FI yang lebih besar mungkin memiliki keunggulan skala ekonomi dibandingkan perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomi menyiratkan bahwa unit atau biaya rata-rata untuk menghasilkan layanan FI secara agregat atau beberapa layanan tertentu seperti deposito atau pinjaman turun seiring dengan berkembangnya ukuran FI. Dengan demikian, beban non-bunga per dolar aset turun
dan pengembalian aset meningkat. Gambar di samping menunjukkan skala ekonomi untuk 3 FI dengan ukuran berbeda. Selanjutnya, masih di skala ekonomi, dalam kasus ini investasi teknologi FI berukuran besar menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi dari produksi jasa keuangan, yang menyebabkan industri beroperasi dalam kondisi disekonomis skala. Diseconomies of scale menyiratkan bahwa layanan keuangan kecil lebih hemat daripada FI besar, dan bahwa dalam lingkungan persaingan bebas untuk layanan keuangan, FI kecil makmur. Selanjutnya ada di ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada FI secara umum, dan efek ini memungkinkan berbeda dari FI dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada area lain. Artinya, FI adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Secara khusus, kemampuan FI untuk menghasilkan penghematan biaya yang sinergis melalui penggunaan input bersama dalam memproduksi berbagai produk disebut cakupan ekonomi sebagai lawan dari skala ekonomi. Selanjutnya ada di materi teknologi and the evolution of the payment system. Masuk di materi risiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik, yaitu ada risiko overdraft siang hari, risiko transfer teknologi internasional, risiko kejahatan dan penipuan, risiko regulasi memfasilitasi penghindaran regulasi, penghindaran pajak, dan yang terakhir risiko persaingan. Selanjutnya ada di materi other operational risk. Seperti risiko teknologi, sumber risiko operasional lainnya ini dapat mengakibatkan biaya langsung, misalnya hilangnya pendapatan. Biaya tidak langsung, misalnya penarikan klien dan biaya hukum. Dan biaya peluang, misalnya peluang bisnis yang hilang. Untuk FI yang mengurangi keuntungan, kemampuan, dan nilai. Untuk mengimbangi biaya ini, manajer FI menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk mencegah, mengendalikan, membiayai, dan melindungi FI dari kerugian akibat risiko operasional. Upaya tersebut antara lain yaitu 1. Pencegahan kerugian, pelatihan, pengembangan, dan peninjauan karyawan, kontrol kerugian, perencanaan, pengorganisasian, pencadangan, dan misalnya sistem komputer. Yang ketiga, ada pembiayaan kerugian, asuransi eksternal, misalnya asuransi bencana. Dan yang keempat, ada isolasi rugi atau modal FI. Yang selanjutnya ada regulatory issues. Dua area yang terkena dampak langsung dari peningkatan risiko operasional yaitu ada risiko operasional dan insolvensi FI, dan yang kedua ada perlindungan konsumen. Untuk risiko operasional dan insolvensi FI, lembaga keuangan penelitian oleh Operational Research sebuah perusahaan konsultan risiko operasional memperkirakan bahwa tahun 1980-an sampai 1990-an, FI kehilangan lebih dari 200 miliar karena risiko operasional. Untuk akibatnya, pada tahun 2016, BIS mengusulkan pendekatan pengukuran standar baru untuk menggantikan pendekatan indikator dasar, standar, dan pengukuran lanjutan untuk risiko operasional. Kerangka kerja yang direvisi didasarkan pada metodologi berbasis non-model tunggal yang menggabungkan ukuran risiko operasional berbasis laporan keuangan, yaitu indikator bisnis atau BI dengan kerugian operasional masa lalu masing-masing bank. Untuk yang kedua, yaitu ada perlindungan konsumen. Survei keamanan informasi KPMG melaporkan bahwa pelanggan bisnis ragu untuk memasukkan informasi pribadi dan keuangan mereka di internet karena dua alasan, yaitu pertama, mereka khawatir tentang siapa yang memiliki akses ke informasi ini dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Kedua, mereka khawatir bahwa kartu kredit atau rincian rekening akan dicuri atau digunakan untuk penipuan.
Kekhawatiran ini beralasan misalnya pada tahun 2009, seorang warga Amerika berusia 28 tahun, yaitu Albert Gonzalez bersama dengan dua kaki tangannya dari Rusia, didakwa atas apa yang diyakini jaksa sebagai salah satu kejahatan peretasan dan pencurian identitas terbesar di negara itu. Jaksa federal menuduh ketiganya merancang skema global untuk meretas sistem komputer 5 perusahaan besar, termasuk supermarket Hannaford Brothers, 7-Eleven, dan Heartland Payment System Inc. untuk mencuri data dari dari 130 juta kartu kredit dan debit. Selanjutnya, masuk ke kesimpulan, bab ini menganalisis sisi biaya operasional kegiatan FI, terutama dampak dari tumbuhnya inovasi berbasis teknologi. Dampak teknologi pertama kali diperiksa secara terpisah untuk layanan grosir dan eceran sebelum analisis disajikan tentang dampaknya terhadap biaya dan pendapatan. Investasi berbasis teknologi berpotensi menghasilkan inovasi produk dan biaya yang lebih rendah. Tetapi bukti penghematan biaya tersebut beragam. Selain itu, risiko baru dan berbeda tampaknya telah diciptakan oleh teknologi modern. Ini termasuk risiko cerukan atau cerukan siang hari, risiko transfer teknologi internasional, risiko kejahatan atau penipuan, risiko penghindaran peraturan, risiko penghindaran perpajakan, dan risiko persaingan. Namun demikianlah, meskipun bab ini berfokus pada biaya dan manfaat teknologi untuk FI, masalah yang lebih besar mendasar mungkin bukan biaya dan manfaat teknologi, tetapi kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi untuk bertahan sebagai FI layanan lengkap secara modern. Selanjutnya bisa saya kembalikan kepada moderator, yaitu Salsa Azahra. Iya, terima kasih Adira atas presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.